Pak Andi, kalau Pak sudah gabung, tolong kita diberitahu ya. Nanti mungkin segera kita mulai saja. Siap, Pak. Namun sampai Ya. sekarang masih belum. Belum ya? Oke. Coba saya teleponnya ya. Yang join ini sudah berapa ini? 101. 103. 103 ya. Banyak sudah menyalakan kamera. Pak Dewa Gede, dari mana Pak Dewa? Dewa Gede. Ya, dari mana Pak? Botor itu mana botor? Dinyalakan aja mic-nya Pak. Pak Dewa, dinyalakan mic-nya. Mungkin yang lain bisa berkenalan dengan Pak Dewa Gede dari Bali apa dari Jawa Pak? Mic-nya dinyalakan aja Pak. Pak. Ya, dari mana Pak Dewa? Asal Bali, tinggal di Kota Batu. Oh, Kota Batu. Ngajar di mana? Di SD Negeri Sidomulyo 3. Sidomulyo 3, Kota Batu ya. Nggih. Nggih, Pak Wah, Bambang. enak ini ya. Sudah mau Setiap hujan hari- sini, Pak. Setiap hari rekreasi ini Pak Dewa ini. Iya, ya. Monggo Dari Bali mampir. ke Batu. Iya. Dari Mampir Bali kalau ke Batu. ke Batu. rekreasi semua. Ya. Ya. Balinya di mana Pak? Balinya Karangasem. Karangasem. Wah, daerah kerajaan ini. Di Sidemen, Pak. Banyak salaknya itu Pak Karangasem. Nggih. Iya Pak Deden, gimana Pak Deden? Sudah join? Iya, iya. Monggo kalau Pak Deden join langsung kita mulai. Barusan nyambung Bapak Ibu. Sudah 116. Pak Dewa Gede asal Bali Karangasem, sekarang di SDN Batu. Ini tempat wisata semua ini. Dari Bali ke Batu ini. Ada lagi Bu Puwarinah. Ya, Bu Warinah dari mana Bu? Bu Warinah. Dari SDN Rangka, Pak. Rangka Oh, 1. Rangka. Iya. Ya, ya. Kapas Kerampung situ ya, Bu ya. Iya, Surabaya. betul. Oke. Ada Bu Lulu SDN Putisari, ya, salah ini. Sangat kenal dengan Pak Mujoko ini. Pengawas Surabaya. Terus siapa Joko lagi? itu terkenal Pak di kalangan guru SD. Saya Iya, kalau iya. ketemu guru SD nanti tahu Pak Mujoko. Memang beliau kan pengawas SD. Pak Samsul Hadi, SMP Negeri 6 mana? Surabaya. Surabaya. Ngapunten Pak Bambang, ini Pak Deden Suhendinya sudah bergabung di Zoom. Pak Deden sudah masuk ya. Baik, Assalamualaikum Pak Deden. Waalaikumsalam. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, di tengah-tengah kita sudah
bersama-sama dengan kita, yaitu narasumber kita pada diklat yang ke-22 ini, yaitu Bapak Deden Suhendi. Luar biasa jadwalnya Pak Deden ini, sehingga dari satu diklat menutup ini nyambung. Semoga tetap sehat ya Pak Deden ya. Alhamdulillah Pak Sehat. Bambang, terima kasih. Ya. Baik Bapak Ibu, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Di siang hari ini, Rabu 23 Maret 2022, Kota Surabaya agak mendung. Ya. Udara agak sejuk ya, lumayan di Surabaya. Kalau di Pak Dewa di Batu pasti setiap hari dingin. Semoga Bapak Ibu senantiasa mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, senantiasa mendapatkan rezeki berupa kesehatan, terutama di masa pandemi ini kesehatan menjadi hal yang sangat penting sehingga kita bisa menjalankan sebagai tenaga pendidik yang senantiasa meningkatkan profesionalitas kita dengan meningkatkan kompetensi kita, dengan menambah ilmu di berbagai lembaga, tempat menjalankan. Nanti lah menunggu. Kalau mute dulu Pak Andi, kalau mute dulu, yang lain mungkin ya. Baik Bapak Ibu sekalian, seperti kita ketahui semua bahwa rundown kita ini kemarin ada in ke-1, ada in ke-2, dan ada on the job training yang ke-1, on the job training ke-2, nanti ditambah 2 hari lagi kegiatan mandiri, sehingga itu semua kalau dikonversi bisa menjadi 32 JP diklat kita ini. Jadi kalau dihitung meskipun online, tapi tetap konversinya itu masih rasional gitu loh Pak. Ya, 32 JP itu kita tidak mengada-ada. Jadi artinya in-nya 2 kali, on 2 kali, itu aja udah 4. Kalau dihitung 8 kali 4 sudah 30. Lalu mandirinya 2 hari. Kalau dihitung separuhnya aja sudah berapa? Kita lebih lah ya. Jadi Bapak bulan sampai 30. Kalau 1 hari terus ditulis 32, nah itu layak dipertanyakan ya. Tapi sistem yang diambil oleh APKS PGRI Provinsi Jawa Timur ini insya Allah kita berupaya rasional secara administrasi ya. Sertifikatnya benar-benar dikeluarkan dari PGRI Provinsi Jawa Timur. Dulu tertulis APKS, tapi sudah kita hapus ya, sehingga murni dari Provinsi Jawa Timur. Terus ada laporan pengembangan diri, ada undangan untuk kepala sekolah, ada foto bukti bahwa telah mengikuti diklat ini. Ini ciri khas kita untuk mempermudah Bapak Ibu sekalian, sehingga Bapak Ibu yang memerlukan ilmu dan sertifikat. Jadi jangan dibalik Pak Ibu. Jadi mencari ilmu bonusnya sertifikat, begitu ya. Jangan dibalik, mencari sertifikat bonusnya ilmu. Ya, bukan begitu ya Pak Dewa Gede ya. Ya, jadi orientasinya satu adalah ilmu dulu. Ilmu nanti akan bonusnya sertifikat, menyertai gitu ya. Sama dengan orang cari rezeki itu loh Bapak sekalian. Kalau kita pandai, rezeki insya Allah menyertai kita. Kalau pengalaman kita banyak, rezeki mengikuti kita, gitu ya. Jadi jangan cari rezeki, terus pengalamannya menyusul. Baik Bapak Ibu, merefleksi yang kemarin sudah disampaikan oleh Pak Deden hari Senin tanggal 21 Maret 2022. Beliau menyampaikan membuka mindset kita ya tentang bagaimana kurikulum merdeka. Pemerintah
memberi nama kurikulum Merdeka. Itu kemarin sudah disampaikan oleh Pak Deden. Ada yang bertanya, Merdeka itu artinya apakah ya ngajarnya semaunya sendiri, ambil materi semaunya sendiri, KIKD-nya semaunya sendiri? Ya, saya kira tidak seperti itu ya. Pengertian merdeka itu memang seperti nilai itu hak prerogatif itu ada pada guru, tidak boleh diintervensi oleh sekolah. Itu menetapkan sumber ajar, materi ini segala macam itu benar-benar guru itu enggak dalam pressing ya. Jadi benar-benar bebas berekspresi, namun tetap ada rambu-rambunya. KIKD given ya, telah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, kalau tidak nanti arahnya mau kemana pendidikan ini? Jadi tidak terus bebas semaunya sendiri, ya bebas tetapi ada. Baik, saya kira itu Bapak sekalian prolog yang saya sampaikan. Saya selaku moderator, panitia juga dalam kegiatan ini. Insya Allah nanti bulan April sudah kita rancang berkaitan dengan kelanjutan dari pembahasan kita ini. Nanti lebih aplikatif dan menghasilkan produk nanti bulan April, bulan puasa jangan surut mencari ilmu Bapak sekalian. Nanti 18 April Insya Allah sudah kita rancang, dan nanti bulan Mei juga ada lagi ya, setelah Hari Raya, akhir bulan Mei. Pokoknya setiap bulan kita selalu ada event ini. Bapak Ibu boleh timbul tenggelam mengikuti ini, tapi APKS jalan terus ya. Dan katanya Pak Deden itu harus must go on ya, must go on, rolling, selalu rolling ya, berjalan ya. Baik, saya kira itu Bapak sekalian, tidak terlalu panjang lebar. Itu kita sambut narasumber kita untuk hari ini, Pak Deden. Kami persilakan Pak Deden. Pak Bambang, terima kasih. Ya. Bapak Ibu, suara saya terdengar ya? Terdengar. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Hermawan, mohon maaf kalau kurang begitu tepat namanya. Salam takjim, beliau di samping sebagai pengawas SMA di dalam hal ini. Terima kasih yang sudah membersamai. Kemudian Pak Mujoko juga selaku pengawas, salam takjim. Pak Bambang selaku moderator sekaligus juga inisiator, yang kalau saya amati mengikuti perkembangan ini, saya yang sudah tahun yang kedua ini mengikuti kegiatan daripada pelatihan seperti ini, dan bersyukur berkesempatan untuk tahun ini diminta untuk sharing ya, berbagai pengalaman atau praktik baik bersama. Bahkan kemarin disampaikan bahwasannya ada juga peserta yang turut bergabung dalam rangka sharing pengalaman baik dari Papua ya, kemudian dari Sumbar ya, atau yang lainnya. Ini pertanda bahwa kurikulum yang memang dirasakan baru ya, atau juga mungkin yang secara tiba-tiba, barangkali secara tiba-tiba di masa pandemi ini muncul kembali kurikulum pengganti atau transformasi daripada kurikulum sebelumnya, di mana Bapak Ibu yang tadinya sudah menikmati, sudah mulai hatam ya, menguasai barangkali dari sisi penerapannya ketika Bapak Ibu melaksanakan praktek baik atau melaksanakan tugas pokok dan fungsi di kelas masing-masing, tiba-tiba muncul lagi makhluk baru gitu ya. Nah, ini dikarenakan tadi bagaimana saya sampaikan di session pertama pada hari Senin ya, sebagaimana tadi sudah
refleksi oleh Pak Bambang, ini akibat daripada pandemi COVID-19 ya. Sebelum ke kurikulum merdeka, kebetulan kan kementerian melakukan beberapa analisis ya, kemudian beberapa latar belakang bagaimana perjalanan atau perkembangan daripada pendidikan di Indonesia ya. Dan kemudian juga merespon dari beberapa penelitian dari luar, tentu ya luar negeri, baik dari PISA, TIMSS ya, dan kemudian berdasarkan analisis daripada kementerian itu sendiri, gitu ya. Bapak Ibu mungkin kalau membaca analisis daripada kebijakan pendidikan itu lebih ada halaman itu kurang lebih mungkin 130 lembar itu ya. Yang saya sampaikan kemarin itu cukup panjang, baik secara teoritis, kemudian juga berdasarkan strategi-strategi, ya, sehingga maka pada akhirnya kementerian itu sepakat atau pemerintah pusat untuk menyelenggarakan daripada kurikulum merdeka, ya, yang sebelumnya kurikulum prototipe dan kemudian kurikulum sekolah penggerak, ya. Nah, ini berdasarkan evaluasi daripada kurikulum pada kondisi khusus Bapak Ibu atau kurikulum pandemi COVID-19 ya. Karena berdasarkan penelitian atau pengkajian bahwa kurikulum pandemi itu rupanya berhasil ya ketimbang daripada kurikulum 2013 yang menerapkan seluruh KIKD secara full gitu ya. Nah, itu barangkali latar belakangnya Bapak Ibu. Kemudian pilihannya saya coba kupas kembali, dikuatkan kembali, ada 3 alternatif yang ditawarkan oleh pemerintah. Kalau untuk sekolah penggerak seperti kami, berarti sudah melaksanakan kurikulum merdeka ya di tahun pertama ini, Bapak Ibu ya, dan kami sedang bersiap-siap untuk melakukan strategi mengarahkan kepada peserta didik, karena yang di SMA itu cukup mendasar ya, di kelas 11 itu sekarang sudah tidak ada lagi perminatan ya. Penjurusan di kurikulum 2006, di 2013 peminatan, maka kalau di kurikulum merdeka itu penguatan mata pelajaran namanya Bapak Ibu. Jadi sudah tidak ada lagi perminatan atau penjurusan, yang ada adalah penguatan mata pelajaran berdasarkan pilihan daripada peserta didik ketika nanti mau ke perguruan tinggi gitu ya. Nah, sudah langsung mengerucut menurut saya ya. Jadi mau jurusan itu seperti apa, misalnya arsitek, kedokteran, maka itu mata pelajaran itu akan mengikuti ya daripada penguatan pilihan daripada peserta didik. Dan tentu di situ ada beberapa strategi ya. Artinya satuan pendidikan juga harus melakukan analisis dulu ya, harus mengarahkan dulu kepada peserta didik sehingga nanti pada kelas 11 itu harus sudah siap diarahkan kemana begitu ya. Nah, jadi betul yang disampaikan Mas Bambang juga, bahwa interpretasinya bukan merdeka ya segala-galanya gitu ya. Tentu juga Bapak Ibu guru juga agak keberatan kalau anak kok enak banget gitu kan, merdeka gitu, jadi seenaknya melakukan apa keinginan mereka gitu ya. Jadi yang dimaksud merdeka itu kita yang istilahnya tuh menghamba ya. Walaupun juga mungkin menurut saya sih perlu dikaji lagi ya kata menghamba, yang betul itu mungkin kita sebagai fasilitator yang melayani daripada keragaman peserta didik begitu ya. Kalau Mas Menteri itu mencontohkan ketika kita punya anak-anak kita ini kan katanya berbeda-beda gitu ya. Atau mungkin murid kita juga berbeda. Ada anak memang yang sukanya ke seni ya. Apalagi Pak Bambang ini mengajar ini tentu di SMA Negeri 2 Surabaya itu sangat luar biasa itu. Ya karena memang kompetensi daripada Pak Bambang atau juga mungkin kompetensi daripada Bapak Ibu baik di TK, SD, SMP, SMA ya. Nah, ketika kita memiliki kompetensi itu kan profesional Bapak Ibu. Nah, kemudian ketika kita juga menerapkan kompetensi pedagogiknya dan anak itu cinta dengan kita, dengan mata pelajarannya, nah itu kan berarti kita sudah melakukan merdeka kepada peserta didik, sudah mempertimbangkan daripada keragaman kompetensi daripada peserta didik gitu ya. Nah, jangan dipaksakan ketika anak-anak kita atau murid kita itu mesti sejajar dengan mata pelajaran yang lain yang sekiranya barangkali si peserta didik itu bukan ke situ arahnya gitu loh. Nah itu jadi penguatan mata pelajaran itu jadi harus memilah begitu kalau himbauan daripada Mas Menteri itu Bapak Ibu ya. Jadi ada yang suka di biologi, ada yang suka juga barangkali di ekonomi, ada yang di seni, ada yang di olahraga gitu ya. Bahkan mungkin juga kewirausahaan.
Nah, ini dasar pertimbangannya. Memang yang agak mendasar itu di SMA itu, ya, karena di SMA ini sekarang sudah tidak ada penjurusan. Kemudian Bapak Ibu, kemarin juga sudah kami sisipkan ya di akhir kegiatan ini bahwa Bapak Ibu diberikan lembar kerja, karena walau bagaimanapun untuk feedbacknya itu, umpan baliknya itu kan kita akan bisa melihat seberapa jauh ya keikutsertaan Bapak Ibu dalam memahami materi yang sudah diberikan oleh kami ya. Nah, ini juga mungkin mohon nanti dikumpulkan kalau ada hal-hal yang barangkali kurang begitu dimengerti, bisa dikonsultasikan dengan panitia atau Pak Bambang ya. Nah, untuk lebih mengklarifikasinya itu juga bisa menyampaikan kepada Pak Hermawan, kemudian Pak Mujoko. Saya pun juga tetap mengikuti, mengawal daripada di grup peserta itu Bapak Ibu. Jadi ada 3 tugas ya kemarin itu. Nanti sekarang barangkali nanti kita coba juga untuk dipresentasikan ya dari teman-teman ya, baik dari jenjang TK, SD, SMP atau SMA. Jadi LK1 itu Bapak Ibu sebetulnya tinggal menduplikasi aja ya, karena memang given itu nggak bisa kita kembangkan itu kalau untuk capaian pembelajaran ya. Itu ada dasar hukumnya ya, surat keputusan Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan nomor 008 ya /HKR tahun 2022. Nah, kemudian kemarin juga baru saja kan keluar tentang proyek profil pelajar Pancasila ya, surat keputusan daripada Kepala Beskap ya, atau Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan nomor 009. Itu baru saja tuh tentang profil pelajar Pancasila. Ya, insya Allah semuanya contoh di sekolah saya saja kan gitu ya. Karena kadang-kadang sekarang ini pada akhirnya tuh kita menginginkan itu bukan dari konsepsi kebijakannya. Kalau kebijakan itu Bapak Ibu saya yakin apalagi di Jawa Timur walaupun barangkali Jakarta ibu kota ini sepertinya sudah berkejaran ini. Menurut saya sudah berkejaran Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu sekarang diarahkan kegiatan pelatihan ya diinisiasi oleh PGRI Jawa Timur, kemudian juga bersama komunitas pendidikan, dalam ini pengawas ya Pak Bambang. Di Jakarta ini Bapak Ibu jadi sudah sampai menukik ke MGMP Bapak Ibu. Persis sama seperti ini kegiatannya Bapak Ibu. Kurang lebih sudah sekitar 6 season nih ya. Jadi saya kebetulan mendapat tugas khusus dari Kepala Dinas, tentu bersama Kepala Sekolah Penggerak. Dan kita juga dibantu dengan wakil kurikulum, kemudian dengan 2 komite pembelajaran untuk mendampingi teman-teman sekolah-sekolah yang belum meraih predikat sampai ke season ke-7. Kalau sekarang kan informasinya kan sebetulnya baru 2 season ya. Kalau di kegiatan seperti ini, cuman bersyukurnya itu ada hari kedua dan kemudian besok hari keempat itu menurut saya itu baik sekali itu ya kegiatan ini, karena nanti ketika on itu tentu pengawas selaku instruktur itu pasti sudah merefleksi itu ya berdasarkan informasi yang disampaikan oleh saya gitu. Menurut saya ini lebih bagus Bapak Ibu ya. Nah, itu informasinya Bapak Ibu kalau untuk di Jakarta sampai tanggal 1 April. Belum sampai ke penyusunan Bapak Ibu, di Jakarta juga baru informasi detail saja. Karena teman-teman itu menginginkan itu pengalamannya sebetulnya ya. Sama seperti di Jawa Timur juga menurut saya. Nah, baru saya kemarin itu menyampaikan Pak Bambang gimana kalau udah nanti sampai ke penyusunan. Jadi memang tidak bisa di 2 hari ini atau 2 season ini. Ya, sekarang yang penting Bapak Ibu tuh penasaran. Ketika Bapak Ibu penasaran itu sebenarnya sudah memulai tuh aura atau roh kurikulum merdekanya itu sudah mulai nempel gitu ya. Sudah mulai nempel. Tentu Bapak Ibu ketika 2 hari kemarin itu kan sudah berdiskusi dengan pimpinannya, kepala sekolahnya, mungkin dengan pengawas, bahkan dengan teman-teman. Itu dulu barangkali yang harus kita lakukan gitu. Karena di tahun 2022 dan tahun 2023 itu di DKI sudah rencananya memang mau menerapkan Bapak Ibu ya dengan tadi 3 kategori itu ya. Jadi tetap menyelenggarakan kurikulum 2013, tetapi prinsip-prinsip kurikulum merdekanya itu kan dilaksanakan ya. Itu harapan atau himbauan daripada pemerintah pusat. Kemudian yang keduanya
menerapkan kurikulum merdeka begitu sama seperti SMA 93 Jakarta Bapak Ibu, dan full ya menerapkan daripada prinsip-prinsip kurikulum merdeka. Lalu yang ketiga, menerapkan kurikulum merdeka tetapi disesuaikan dengan kondisi sekolah gitu kan, karena karakteristik sekolah kan berbeda-beda gitu ya. Nah, ini yang dimaksud merdeka itu seperti itu. Jadi diberikan kesempatan kepada satuan pendidikan untuk mengembangkan daripada materi yang selama ini dikembangkan di satuan pendidikan masing-masing. Nah, kemudian yang terakhir hari ini kita akan coba berdiskusi ya, sebagaimana di sesi pertama kami menyampaikan konsepsi kebijakannya sudah disampaikan, latar belakangnya juga sudah, kemudian perangkat ajar ya yang meliputi capaian pembelajaran ya itu mirip seperti KIKD Bapak Ibu. Kemudian ada alur tujuan pembelajaran. Jadi alur tujuan pembelajaran itu maksudnya urutan tujuan pembelajaran Bapak Ibu ya. Coba Bapak Ibu kaji lagi di capaian pembelajaran itu, kurang lebih kalau tidak salah halamannya sampai 1076 itu saya lihat itu. Ya dari mulai PAUD itu ya. Kalau PAUD itu atau TK kan berarti prafase ya Bapak Ibu ya. Prafase. Kemudian kalau SD itu kan fase A-nya itu kelas 1 2, 3 4-nya fase B, kemudian fase C-nya itu kelas 5 6, SMP-nya itu fase D ya, kelas 7 8 9, kemudian SMA-nya itu fase E, kelas 11 12-nya fase F. Jadi Bapak Ibu kalau coba dikaji, dilihat itu setiap mata pelajaran itu disampaikan dulu setiap fase atau capaian pembelajarannya itu ya. Kemudian mengerucut kepada capaian pembelajaran pada mata pelajaran ya Bapak Ibu. Kemudian juga ada tujuannya itu, tujuan mata pelajarannya ya, capaian pembelajaran. Kemudian ada elemennya, karakteristik dulu, kemudian ada elemennya kan ya, elemen dengan capaian pembelajaran. Nah, itu masih bentuk baku Bapak Ibu ya. Nah, yang dikembangkannya itu nanti oleh Bapak Ibu itu di situ ya. Nanti tinggal dilihat aja Bapak Ibu masuknya ke fase yang mana. Karena itu keterkaitan seluruhnya itu dari fase A sampai fase F gitu ya. Kalau sekarang itu menurut saya satu rangkaian ya, baik per mata pelajaran itu. Kemudian kemarin juga ada yang menyampaikan kontekstual. Kontekstual itu kan masih tetap dibahas juga karena berkenaan dengan lingkungan itu Bapak Ibu. Untuk yang SD ya, itu juga masih tetap bisa dikembangkan. Bahkan beberapa bagian itu kan masih ada materi yang masih mengembangkan daripada kurikulum 2013 ya Bapak Ibu ya. Nah ini jadi Bapak Ibu hanya tinggal mengurut saja. Kalau misalnya SD-nya fase A, berarti kan dimulai dari kelas 1 tujuan pembelajarannya berarti misalnya kalau 3 tujuan pembelajaran ya berupa alur tujuan pembelajaran itu mengembangkan dari capaian pembelajaran kan berarti satu gitu ya. Oh fase A berarti satunya itu kelas, kemudian satunya itu tujuan pembelajaran. Nah ini tentang capaian pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran. Alur tujuan pembelajaran itu mirip seperti silabus ya. Nah itu Bapak Ibu, jadi kita yang mengembangkan semuanya diserahkan sepenuhnya kepada kita itu ya. Nah tentu kan yang dimaksud tadi Pak Bambang itu merdeka dalam arti seperti apa kan nanti kita ada komunitasnya atau ada MGMP lah kalau istilahnya di SMP SMA tuh. Nah nanti itu bisa didiskusikan atau minimal MGMP sekolah itu kira-kira dibahas daripada tujuan pembelajaran. Nah kalau dulu kan namanya indikator pembelajaran kan atau indikator pencapaian. Yang terakhir itu kan indikator pencapaian kompetensi itu ya. Mengembangkan daripada KD itu Bapak Ibu yang akhirnya bisa dioperasionalkan menjadi tujuan pembelajaran ya menggunakan kata kerja operasional itu ya berdasarkan taksonomi Bloom ya dengan mempertimbangkan daripada konsep berpikir atau dimensi pengetahuan daripada S1 sampai S6 itu dari mulai mengingat sampai mengkrit ya atau mengkreasi. Kemudian dimensi berpikirnya itu kan ada konsep prosedural gitu kan, konsepsional ya, kemudian faktual dan terakhirnya metakognitif gitu. Cara berpikirnya itu seperti itu ya. Jadi Bapak Ibu masih menggunakan itu apakah kategori LOTS ya, tingkat berpikir rendah atau MOTS ya, sedang atau HOTS ya. Ketika Bapak Ibu nanti menyusun prinsip pembelajaran dengan asesmen.
Nah, ini gambaran-gambaran ini sebetulnya ya selama ini saya yakin Bapak Ibu sudah mengembangkan. Cuman kalau sekarang tentu harus mengikuti daripada mekanisme dan prosedur kurikulum merdeka. Dan saya meyakini di Jawa Timur tentu pasti lebih siap di Jawa Timur untuk menerapkan kurikulum merdeka ini pada tahun pelajaran 2022-2023 ya. Saya meyakini itu ya. Seperti halnya teman-teman di Jakarta itu nanti terakhirnya Bapak Ibu kan sampai tanggal 1 April kalau di Jakarta nanti padanya kami akan turun gunung ke sekolah-sekolah untuk memberikan pendampingan berupa IHT, in-house training. Jadi biasanya kan Bapak Ibu di sekolah itu sebelum memulai tahun pelajaran itu kan ada rapat kerja. Karena hanya di rapat kerja forum tertinggi untuk membicarakan berbagai hal yang berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan masing-masing. Menurut saya forumnya hanya di situ Bapak Ibu. Nah, itu kesempatan itu harus Bapak Ibu pergunakan dengan sebaik-baiknya berdasarkan pemahaman begitu ya atau pengetahuan yang sudah Bapak Ibu dapatkan. Ya mungkin ini sedikit melengkapi menurut saya ya. Bedanya Bapak Ibu barangkali belum mendapat kesempatan sekolahnya untuk memiliki atau meraih predikat sebagai sekolah penggerak begitu ya. Kalau kami kebetulan saya pribadi sekolahnya karena mengikuti saat itu ya berdasarkan anjuran dari Kepala Dinas, maka kami mengikuti dan kebetulan ya dari beberapa tahapan itu kami lolos sehingga kami punya sedikit pengalaman ya walaupun belum sepenuhnya karena masih perjalanan ini kan Bapak Ibu masih perjalanan seperti kemarin ada yang menanyakan rapot gitu ya rapotnya juga itu masih coba-coba itu Bapak Ibu ya rapot itu termasuk juga rapot penguatan proyek profil pelajar Pancasila. Nah bersyukur kemarin itu kalau tidak salah di-share sama Pak Hermawan ya Bapak Ibu tinggal melihat aja itu lengkap itu yang Pak Hermawan sampaikan. Karena berkenaan dengan kebijakan proyek profil pelajar Pancasila baru kemarin-kemarin keluarnya Bapak Ibu. Ya, itu nomor 009 strip miring HKR tahun 2022 baru kemarin. Nah, sementara kami menyusun proyek profil pelajar Pancasila itu sudah dari awal dari bulan Juni Juli ya Bapak Ibu tahun 2021 bahkan sudah menghasilkan sebuah produk gitu ya. Nah, di SMA Negeri 93 Jakarta untuk satu tema kewirausahaan itu sudah kita lakukan dan sudah kita operasionalkan, kita sajikan dalam bentuk Market Day ya. Itu sekitar tanggal 17 Desember. Nah, itu produk daripada penguatan proyek profil pelajar Pancasila yang tentu ini lintas disiplin ilmu atau lintas mata pelajaran ya Bapak Ibu. Tidak harus seluruhnya atau dipaksakan satuan pendidikan itu gitu ya. Misalnya tentang kearifan lokal. Kalau bahasa Indonesia sepertinya tapi kan belum tentu semuanya. Tidak apa-apa Bapak Ibu. Jadi tidak perlu dipaksakan. Nanti mungkin ada tema yang lain gitu ya. Ini tema juga menurut saya ada beberapa yang berubah itu di surat keputusan yang sekarang ini Bapak Ibu. Nah, ini juga waktunya 1 tahun bukan 1 semester ya. Tapi diupayakan karena kan kita biasanya 2 semester. Nah, untuk mengukur keberhasilan kan kadang-kadang Bapak Ibu guru itu ingin melihat gitu ya. Seperti hanya di 93, mungkin Bapak Ibu bisa melihat sekilas kan videonya juga sudah saya share ke Pak Bambang. Nah, itu seperti itu contohnya. Jadi hari ini kita akan memperkenalkan tentang modul ajar dan proyek penguatan proyek profil pelajar Pancasila. Hari ini kita akan coba sama-sama berdiskusi. Nah, sebelum ke situ kita coba tayangkan dulu ya. Barangkali Bapak Ibu peserta saya meyakini pasti sudah menyelesaikan tugas ya. LK1-nya kan tentang capaian pembelajaran ya. Itu hanya ini aja sebetulnya hanya memindahkan ya. Tetapi ketika Bapak Ibu memindahkan pasti Bapak Ibu sudah baca itu pasti ya tentang capaian pembelajarannya. Ya, kemudian tentang modul ajar, bagaimana perbandingan dengan RPP dan yang lain-lainnya. Silakan Pak Bambang, nanti saya ikut memonitor. Bapak Ibu dan Pak Bambang juga mohon maaf ini dalam waktu bersamaan ini saya akan menutup dulu memberikan refleksi. Kebetulan saya mendapat tugas
menjadi mentor ini untuk CPNS DKI ya. Jadi nanti saya ambil memonitor ya. Mohon maaf nih sambil berjalan. Silakan barangkali bisa dari Bapak Ibu untuk menampilkan tugas daripada LK 1 dan 2. Pak Bambang mungkin bisa menampilkan, nanti mohon disajikan Pak Bambang. Pak Hermawan, Pak, tadi sudah disiapkan oleh Pak Hermawan. Oh baik Pak Hermawan. Halo Pak Hermawan. Terima kasih. Mohon dibantu. Dipersilakan. Pak Andi, tolong dijadikan co-host Pak Hermawan. Pak Andi bisa share. Random aja Pak, terserah nanti akan dibahas oleh Pak Deden. Ntar saya buka ya. Langsung aja Pak Hermawan ditampilkan. Nanti akan dibahas Pak Deden. Sudah Pak, sudah saya telepon, sudah ada di ruang tunggu juga, cuman ini belum. Nah ini dari SD dulu aja. Ini Pak Deden, dari Bu Endang Suparmi Setianingsih, Bu SMP ini, SMP 43 Surabaya. Kebetulan ini mapelnya matematika. Jadi fasenya fase D, dibagi beberapa elemen sesuai dengan karakteristik matematika, bilangan elemennya, aljabar, pengukuran, geometri, analisa data, dan peluang. Cukup banyak CP-nya, capaian pembelajarannya, capaian pembelajaran ini kurang pembelajaran ya, perlu ditambahkan ini. Oh, nggak bisa diketik nanti biar yang bersangkutan ya. Fase D peserta didik dapat membaca, menulis, membandingkan. Nah ini nampaknya ada beberapa kata ya. Kerja yang dalam CP ini bisa beberapa kata kerja memang. Membaca, menulis, membandingkan bilangan bulat, rasional, irasional, desimal, berpangkat. Nah, ini yang ngerti guru matematika ini ya. Ini sesuai dengan elemen bilangan. Elemen bilangannya. Kemudian aljabar, ini fase ini mengenali, memprediksi, menggeneralisasi. Ini mereka dapat menyatakan situasi ke dalam bentuk aljabar. Situasi ke dalam bentuk aljabar ini mungkin yang tadi disinggung Pak Deden tentang kontekstual tadi itu ya. Jadi memang kontekstual itu dari kurikulum ke kurikulum tetap powerful, tetap penting untuk dimasukkan karena biasanya suatu yang bermakna yang bisa ngeh itu di dalam pikiran dan hati itu yang kontekstual, dan itu ditekankan malahan ya di kurikulum yang ini kelihatannya di kurikulum Merdeka kelihatannya seperti itu. Pengukuran menjelaskan cara untuk menentukan. Jadi Bapak Ibu nanti KKO ada kata kerja operasional, kalau dalam capaian pembelajaran itu bisa lebih dari satu karena memang lingkupnya seperti dijelaskan Mbak Deden itu kan lama. CP ini kan untuk satu fase ya. Jadi kalau SMP itu kan ABCD, fase D itu 3 tahun hanya satu fase. Sehingga nanti yang membreakdown itu ya sekolah, Pak Kakur dan juga guru-guru ya. Pak Deden ini sudah pengalaman di situ. Geometri ini juga. Jadi ini semua CP ini di fase D SMP itu dilakukan selama 3 tahun ini. Nah, kalau dilihat dari kemasannya ini namanya sudah semua di copy paste oleh Bu Endang Suparmi dari SMPN 43. Namanya ya ini yang akan dipelajari dari kelas 7 sampai 9 SMP. Breakdown-nya nanti tentunya oleh kepala sekolah, oleh staf dan juga guru, utamanya oleh guru sendiri. Kemudian setelah CP tadi sudah bagus, Pak Deden katanya sudah elemennya ada, CP-nya ada, berarti sudah benar apa yang dilakukan oleh Bu Endang Suparmi. Sekarang ada berapa mapel ini di fase D? Ada 11.
Sayang tidak disebutkan ini mapelnya ya. Bu Sunda Suparmi belum menyebutkannya Mas ya. Kelihatannya kalau di SMP itu ada hal baru, yaitu ada teknologi informatika yang dulunya nggak ada. Tapi untuk SMP ada keterangannya, tidak perlu mendatangkan guru informatika karena masih dasar ya. Bisa guru-guru yang lain yang mahir IT untuk jadi guru, katanya gitu. Tapi di SMA tidak ada keterangan itu. Berarti SMA yang muncul lagi TI itu nanti gurunya harus sarjana TI mungkin karena lebih kompleks lagi. Apa saja ya hal terkait dengan mata pelajaran di SD atau SMP? Hal-hal baru apa saja? Oh ini tadi. Oh ini di sini hal barunya di nomor 2 informatika. Seni budaya bisa memilih. Nah nanti ini saya juga lihat Pak Deden di slide-slide itu. Ternyata olahraga juga ada pilihannya katanya begitu. Nanti informasinya apa benar olahraga ada pilihan itu. Kan susah menyediakan tempatnya ya, voli, kan tidak semua sekolah punya lapangan yang lengkap. Berapa jumlah JP intrakurikuler dan pelaksanaan profil Pancasila ini? Sampai 36 minggu, 1 tahun dan 1 JP dalam atau 40 menit. Untuk intrakurikuler itu 1 tahun 72 minggu dan 1 JP. Nah ini iya, ini kurang jelas nih Bu. Intrakurikuler ini kan masuk jalan mapel ya. Ini mapel apa? Mapelnya dapat 1 JP 40 menit. Kemudian profil Pancasilanya itu 36 minggu. Dalam 1 tahun dan 1 JP 45 menit. Ini saya kurang paham nanti Pak Deden, ini maksudnya kurang jelas saya Pak Deden. Ini. Yang saya tahu itu proyek Pancasila. Nah, selebihnya itu dihitung per tahun, Bu. JP-nya, Bu. Ini ya ini yang belum benar-benar transformasinya di sini. Jadi masih mikirnya per minggu atau per minggu ini ya, ini per minggu ini. Jadi di kurikulum baru ini nanti di kurikulumnya per tahun, Bu. 108 JP atau 72 JP gitu. Kemudian untuk profil Pancasilanya berapa JP gitu. Nah, itu nanti ngaturnya jadi per minggu itu oleh pihak kepala sekolah, staf dan juga guru mungkin ya. Nah, sampai 2 saja Pak Deden. Oke. Monggo Pak Deden, ini ditanggapi utamanya tadi yang mana ya? Yang berkaitan dengan jamnya ini intra sama profil project Pancasila tadi itu. Pak Hermawan, ini saya perlu memberikan apresiasi sangat luar biasa ya dari salah satu peserta. Kemudian Pak Hermawan barangkali di hari kedua bersama Pak Mujoko juga Pak Bambang sudah mencoba untuk mengkoleksi pemenuhan tugas yang sudah diberikan atau diserahkan oleh peserta. Ini luar biasa menurut saya, terima kasih sekali lagi. Kalau tidak salah ini SMP ya Pak Hermawan ya. Betul, Pak. Atas nama sekali lagi saya berikan apresiasi luar biasa ya Bapak Ibu. Ini kalau tatap muka ini tepuk tangan ini karena hanya 1 hari in-nya, kemudian hari berikutnya itu on. Bapak Ibu sudah mirip ini, sudah mulai memahami begitu ya, apalagi mungkin Bapak Ibu yang kebetulan bukan kepala sekolah ini di level SMP-nya. Luar biasa ya. Luar biasa nih Bapak Ibu sudah mulai memahami gitu ya. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah memenuhi, dan Pak Hermawan juga yang sudah melengkapi menurut saya ya ketika saya berikan LK ini, karena ini kan berbagai jenjang. Nah, kemudian Pak Hermawan dengan Pak Mujoko melengkapi daripada LK ini. Karena walau bagaimanapun juga untuk umpan baliknya itu kan melihat dari sisi seberapa jauh Bapak Ibu peserta ini dalam mengerjakan atau memenuhi tugas yang diberikan oleh penyelenggara gitu ya. Itu yang pertama. Terima kasih Pak Hermawan. Tadi sudah benar apa yang Pak Hermawan coba direfleksikan juga. Kemudian yang kedua, ini kebetulan SMP Pak Hermawan hampir sama. Sekarang jadi SMA itu sudah agak mirip seperti SMP. Jadi tidak ada lagi mata pelajaran fisika kan ya.
Tidak ada lagi mata pelajaran biologi, disebutnya itu mata pelajaran IPA. Ini sama Bapak Ibu. Di SMA juga demikian ini. Kemudian juga untuk IPS-nya di SMP, di SMA juga sekarang namanya IPS ya. Tentu di dalamnya kan sama seperti di SMP ya, ada sosiologi, ekonomi, ya ekonomi, sejarah. Kalau SMP memang sosiologinya kan belum dikembangkan ya, sama dengan antropologi kan begitu. Kalau di SMA kan sudah, tetapi namanya sekarang mata pelajarannya itu IPS gitu ya. Nah, untuk yang SMA. Kemudian tambahannya kalau dulu kan TIK itu sifatnya itu pendampingan ya Pak Hermawan ya. Oh gitu. Ya, kalau waktu di kurikulum 2013 itu kan sebetulnya pendampingan. Hampir seperti BK, tapi kadang-kadang kan kita yang mengorganisasikan pembelajarannya sehingga nanti pada saat Dapodik itu bisa terakomodir. Nah, kalau sekarang dirubah kan bukan TIK, namanya informatika Pak Hermawan. Kemudian ini Bapak Ibu maaf yang memberikan menyerahkan tugas ini luar biasa. Jadi namanya informatika sama seperti di SMP. Bahkan kalau di SMA itu ya memang sudah kategorinya masuk ke rumpun IPA itu. Jadi informatika itu masuk ke rumpun IPA ya. Tetapi dalam pelaksanaannya kan tetap berdiri sendiri. Jadi sekarang informatika ini kabar baik barangkali untuk Bapak Ibu yang selama ini mengajar TIK, namanya bukan TIK lagi tapi informatika. Informatika ya. Ya, masuknya ruang lingkup daripada IPA itu ya Bapak Ibu ya. Kemudian tadi yang terakhir juga ini sudah mendekati sempurna juga nih. Lalu ada pertanyaan, jangan-jangan juga PJOK juga begitu gitu ya. Nah, kebetulan kalau kita lihat di struktur dan muatan kurikulumnya, Bapak Ibu bisa melihat di ini nih, di standar isi Permendikbudristek nomor 5 kalau tidak salah. Kemudian dari SKL-nya kan nomor 7. Nah, kalau PJOK kebetulan paling masuknya ke Mulok tuh Pak Hermawan. Jadi di bawahnya itu ada tambahan muatan lokal disesuaikan dengan karakteristik daerahnya. Nah, kebetulan untuk PJOK seni budaya dengan PKW itu boleh itu ya, boleh untuk mengembangkan di mata pelajaran Mulok. Di Jakarta juga baru-baru saja nih sudah diarahkan ya berdasarkan himbauan daripada peraturan daerah atau gubernur. Kemarin kita sudah melakukan 1 kali pertemuan ya. Jadi tentang muatan lokal yang rencana akan dikembangkan di Jakarta. Kalau Jakarta kan berkenan dengan tentu kan dari sisi kesenian Betawinya misalnya, dari sisi makanannya ya Surabaya Jawa Timur apalagi lebih lengkap. Itu boleh tuh di muatan lokal dari 3 mata pelajaran itu. Atau juga boleh include pada saat mata pelajaran PJOK seni budaya dan kewirausahaan mengajarkan. Jadi boleh disisipkan Mulok gitu loh ya. Nah, oleh karena itu kan untuk seni budaya kan sempat menimbulkan kekhawatiran yang sangat luar biasa Pak Hermawan. Ya, hampir tidak bisa diakomodir oleh Dapodik saat itu dalam prosesnya. Karena di situ ada proyek, alhamdulillah akhirnya bisa terakomodir. Karena bahkan dengan kewirausahaan. Sementara kan jamnya cuma 2 jam pelajaran. Nah, maka dikuatkan, dilengkapi dengan proyek itu Pak Hermawan ya. Dan kurun waktunya betul yang Pak Hermawan sampaikan, Bapak Ibu, jadi untuk 1 tahun ya. Untuk 1 tahun, mungkin lebih tepatnya sih kalau di kurikulum 2013 atau di kurikulum 2006 itu kurikuler barangkali gitu ya, karena di luar jam pelajaran ya. Kemudian ya kurang lebih mungkin presentasinya itu 30% lah ya, 20-30% untuk penggunaan tugas atau penguatan tema proyek profil pelajar Pancasila. Ya, kemudian intrakurikuler itu 70-80% itu. Ya. Nah, tetapi sekali lagi proyek profil pelajar Pancasila itu penilaiannya hanya sebatas kepada sikap ya. Jadi tidak seperti di intrakurikuler. Kalau intrakurikuler kan include 3 ranah ya. Ada sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Tetapi kalau proyek itu kaitannya dengan sikap ya. Maka biasanya penilaian itu rentangnya itu sangat baik, cukup, dan kurang baik misalnya. Nah, sampai saat ini Pak Hermawan, Bapak Ibu, kami belum
melakukan penilaian secara format raport. Kan memang belum ada Pak Hermawan. Jadi gimana nilainya, ditaruh di mana nanti? Iya, jadi akhirnya kita kan menilainya itu disimpan dulu nih, karena kita kan ada berbasis data ya Pak Hermawan ya. Ada berbasis data. Nah, kalau sekarang kan kebetulan sudah ada contohnya di itu di Permendikbudristek itu baru kemarin-kemarin kan ya Pak Hermawan keluarnya ya. Hampir mirip sih seperti raport biasa Bapak Ibu, cuman di situ kaitannya itu apa yang tadi saya sampaikan ya. Jadi berkembang dalam pemenuhan proyek, misalnya salah satu tema proyek misalnya kearifan lokal nih Pak Hermawan. Iya. Kemudian kewirausahaan. Tentu kalau kewirausahaan pasti menurut saya ini nanti Bapak Ibu ketika nanti mengembangkan itu pasti akan mengembangkan. Sayang karena kalau kewirausahaan itu kan kaitan dengan produknya itu kan lebih jelas ya. Bisa berupa makanan misalnya kayak seperti kemarin juga peserta didik di SMA Negeri 93 Jakarta sudah mampu itu menghasilkan produk-produk misalnya makanan, minuman atau kerajinan. Nah ini jadi dilihatnya itu sebetulnya nanti Pak Hermawan nanti setelah 1 tahun Pak penilaiannya itu gitu. Betul ya, Kenapa Pak? tidak dijadikan satu aja di rapotnya, tambahkan itu biar nggak tambah lembar-lembar lagi. Iya, jadi sekarang ini kebetulan informasi dari Kementerian, insya Allah sih juga saya kebetulan nanti hari Jumat juga dapat undangan juga di mana ya di P4TK ini akan membahas berkenaan dengan kekinian yang berkembang. Tentu nanti untuk raport project profil juga nanti kita akan tanyakan. Tapi formatnya sudah muncul Pak Hermawan. Nanti saya share juga ke Pak Bambang. Tadi saya terakhir sudah men-share sampai KOSP ya. Karena paling tidak Bapak Ibu terakhirnya itu kan di KOSP ya. Nanti akan kita coba pada pertemuan terakhirnya Bapak Ibu nanti mengerjakan daripada LK yang terakhir lah ya tentang KOSP. KOSP itu hampir mirip seperti KTSP Bapak Ibu, cuman bedanya kan dilengkapi dengan profil pelajar Pancasila Pak Hermawan ya. Ya. Jadi intinya terpisah ya Pak Hermawan untuk raport penilaian itu. Jadi ada raport intrakurikuler begitu kan, ada juga atau raport pembelajaran secara utuh ya. Kemudian itu kan per semester kalau itu ya. Ya sekalipun kalau dalam jamnya kan hitungannya per tahun betul Pak Hermawan. Betul, ini juga menjawabnya sudah betul nih. Jadi 36 begitu ya, kalau 1 tahun kan berarti 72 gitu kan. 72, kemudian proyeknya ada juga yang 36 kan gitu. Jadi 108 misalnya gitu. Tapi tidak semuanya juga tergantung karakteristiknya Pak Hermawan. Kalau untuk seni budaya kalau tidak salah tidak 36 itu ya. Karena mungkin bentuknya praktek sudah dirasakan cukup. Karena kebanyakan kan kalau seni budaya itu sebetulnya pada saat intra juga sudah melakukan praktek Pak Hermawan. Nah bentuknya proyek seperti apa? Ya, tadi kan produknya itu bisa berbentuk tulisan ilmiah, misalnya tulisan karya tulis berbentuk laporan, kemudian berbentuk foto dikumpulkan ya, kemudian bentuk video ya. Nah itu hasil daripada proyek profil pelajar Pancasila supaya kita bisa monitor yang tadi Pak Hermawan sampaikan kalau sebisa mungkin oleh gurunya ya. Kalau di kami kebetulan sudah melakukan ini yang memantau proses pembelajaran ya, muatan dan struktur kurikulum merdeka di satuan pendidikan itu melalui tim komite pembelajaran namanya ya. Tugasnya itu ya tadi mengembangkan daripada materi kurikulum merdeka ya, mencakup modul ajar, mengembangkan capaian pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran. Lalu yang kedua Pak Hermawan perlu juga nanti dibentuk tim daripada proyek profil pelajar Pancasila karena ini berbeda tugas. Kalau tidak dibentuk saya khawatir nanti tumpang tindih itu Bapak Ibu. Pasti tumpang tindih itu. Karena menurut saya keduanya penting itu. Keduanya penting sekalipun kalau penilaian proyek itu nanti setelah akhir tahun itu. Ya, dan nilainya tidak ke pengetahuan, tapi penilaiannya itu kepada sikap ya. Kalau bentuk format contohnya sudah mulai muncul itu di surat keputusan Beskap itu ya. Tapi untuk resminya kami masih menunggu nih, mudah-mudahan kami nanti pas pertemuan di Bandung itu nanti sudah diberikan. Termasuk raport juga Pak Hermawan, kita masih menggunakan Karangasem namanya, versi Karangasem gitu ya. Nah, itu yang barangkali
Dan penilaiannya include Bapak Ibu kalau sekarang kalau untuk rapotnya itu jadi nilai sikap, pengetahuan dan keterampilan Jadi satu, ya? jadi satu, betul Pak Hermawan. Jadi itu kalau untuk PJOK sampai saat ini masih tidak seperti di seni budaya. Jadi utuh Pak Hermawan. Kalau untuk PJOK itu utuh. Nah, itu Bapak Ibu sekali lagi terima kasih, ini luar biasa. Perlu diberikan aplaus ini. Tapi ini Pak Deden kelihatannya di seni budaya maupun di olahraga kayak kembali ke zaman dulu, yaitu banyak prakteknya, teorinya ada ulangan teori, begitu betul Pak Deden? Pak Hermawan, maaf. Untuk seni budaya sama olahraga kayaknya kan dulu tuh udah ada ujian tulis, dan ini namanya kembali seperti itu gitu. Apa betul seperti itu? Kan dulu ada seni itu ada ujian tulis, kemudian diadakan. Kemudian di kurikulum Merdeka kelihatannya tidak ada lagi ujian tulis, hanya ada praktek-praktek, itu kelihatannya loh Pak. Ya, Pak Hermawan, saya sambil berbagi nih, mohon maaf, kebetulan juga tugas mentor dari BPSDM ini. Tapi saya coba tadi menyimak. Jadi saya sampaikan Bapak Ibu bahwa kurikulum Merdeka itu kan sebetulnya transformasi dari kurikulum sebelumnya. Jadi sebetulnya ya mengembangkan kontennya itu dari kurikulum 2013 sebelumnya ya, sebetulnya cuman dikembangkan gitu. Nah, kalau sekarang kan untuk penilaiannya Pak Hermawan bukan lagi penilaian ya, penilaian harian, tengah semester, dan tahun. Kalau sekarang ini kan asesmen formatif. Ya hampir mirip juga kalau penilaian harian kan atau proses kan formatif ya Pak Hermawan ya. Iya, Formatif. Kemudian kalau akhir semester barangkali atau akhir tahun kan sumatif begitu ya. Nah, tentu di dalamnya ya sama sih, hampir mirip, bahwa tentu itu menggali daripada pengetahuan gitu ya, keterampilan dan sikap Pak Hermawan. Jadi tentu ada penilaian tertulis ya. Ada penilaian tertulis, kemudian juga ada penilaian portofolio misalnya, kemudian juga produk ya kan, hampir sama, sebetulnya hampir sama. Ada juga penilaian pengamatan kan begitu ya. Kalau untuk sikap sama seperti itu, cuman sekarang bedanya namanya asesmen. Nah, berarti sama aja Pak dengan penilaian. Ya ini kalau menurut Mas Menteri kan, atau konsep daripada kurikulum Merdeka tentu lebih luas kalau asesmen itu ya, karena guru memang harus bersama-sama dengan peserta didik ketika mau melakukan penilaian itu, dan harus mempertimbangkan daripada keragaman peserta didik. Jadi diupayakan guru ini kan kadang-kadang taunya hasil aja. Kalau nilainya kurang ya paling remedial aja gitu Pak Hermawan ya. Iya betul. Nah, giliran dilakukan remedial, saya yakin itu Bapak Ibu soalnya tuh sama tuh. Kan peserta didik itu tidak paham gitu, misalnya dalam 5 soal itu, satu soal itu materinya itu yang itu kan sudah tidak paham tuh, kemudian diberikan lagi soal itunya. Nah, kelupaan kan mestinya ada micro teaching dulu, artinya ada remedial teaching dulu Bapak Ibu. Jadi soal yang itu harus sehingga peserta didik itu akhirnya bisa mengikuti atau bisa menjawab soal yang diberikan itu. Nah, ini yang kadang-kadang terlupakan Bapak Ibu. Kadang-kadang malah dibiarkan aja nilai itu apa adanya. Itu kalau Bapak Ibu memahami kan di kurikulum 2013 itu kan tidak ada batas remedial, cuman kan kita terkungkung atau terikat dengan waktu. Nggak mungkin dalam waktu seminggu 2 minggu itu melakukan remedial berkali-kali gitu. Nah, ini yang harus dipertimbangkan atau diperhatikan oleh Bapak Ibu gitu ya. Maka kan kesimpulan kalau teori pendidikan kan tidak ada katanya peserta didik yang kurang atau bodoh, tetapi mungkin gurunya yang belum bisa menggali, apalagi kalau di kelas itu lebih daripada 70% apalagi atau 50%. Jadi begitu Bapak Ibu, remedial pengayaan juga masih dilakukan juga gitu. Nah, intinya apapun laporannya, hasilnya diupayakan sekarang guru harus lebih proaktif itu. Ya, lebih proaktif kepada peserta didik, kemudian harus melakukan umpan balik gitu kan, umpan balik, kemudian mengevaluasi, dan harus diberikan secara terbuka kepada peserta didik, karena kan sekarang sudah peserta didiknya kan merdeka belajar, kemudian semuanya kan harus berpusat pembelajaran itu kepada peserta didik. Nah, itu Pak Hermawan, jadi tidak ada perubahan. Benar kalau di kurikulum 2006 mungkin Bapak Ibu sudah mengikuti ya
kayak seperti seni budaya ini kan hanya keterampilan kan dengan sikap. Iya, dulu Kan gitu. pengetahuannya tidak ada. Coba aja cek Bapak Ibu di kurikulum 2006 itu kan. Iya. Kemudian ada beberapa PJOK juga sama, pengetahuannya tidak ada. Ada juga yang mata pelajarannya hanya pengetahuan dan sikap, keterampilannya tidak ada. Itu di kurikulum Iya. 2006. Di Secara 2013 dipaksakan kan seluruhnya. Coba Bapak Ibu Iya. lihat, seluruhnya wajib melaksanakan praktek keterampilan, sikap, pengetahuan dan keterampilan. Ketiganya dipaksakan ketika ujian sekolah bingung kan, misalnya mata pelajaran sejarah masa harus ada praktek gitu kan. buat candi. Iya, itu sempat ramai juga Pak Herman di Jakarta tuh. Maka kan pada akhirnya kembali kepada karakteristik ya. Ya bisa saja tugas ke museum ya, mungkin ketika ke museum itu mungkin disampaikan bahwa itu kan praktek kan gitu ya. Nah, ini yang terjadi. Nah, di kurikulum Merdeka juga masih menerapkan daripada ketiga ranah itu ya, ketiga ranah itu. Dan Bapak Ibu kadang-kadang kan kita terlupakan kalau bicara ujian sekolah itu kan include kan di dalamnya ada penilaian praktek kan gitu ya, ada penilaian pengetahuan ya, atau penilaian keterampilan dan penilaian pengetahuan. Nah, di benak kita kan Bapak Ibu kalau bicara ujian sekolah ya tertulis aja kan, tidak kan. Nah, kemudian perbandingannya kan pemerintah menyerahkan apakah 50% 50% misalnya ujian prakteknya 50%, ujian tertulisnya misalnya 50%. Tapi diserahkan kok Bapak Ibu sepenuhnya ke satuan pendidikan, atau misalnya karena pengetahuan 60%, misalnya uji prakteknya atau keterampilan 40%. Nah, itu yang disebut ujian sekolah itu sebenarnya include. Nah, sama juga di kurikulum Merdeka juga, namun nomenklaturnya aja Pak Hermawan. Sekarang namanya asesmen formatif dan kemudian asesmen sumatif ya. Perbedaannya adalah sekali lagi saya sampaikan bahwa karena kita berpusat kepada peserta didik harus ada semacam kontrak gitu. Kontrak itu ada pembicaraan sebelum Bapak Ibu melakukan asesmen ya. Harus disampaikan karena harus mempertimbangkan daripada keragaman tingkat kompetensi daripada peserta didik itu gitu ya. Nah, apakah di SMA Negeri 93 Jakarta sudah berhasil kan gitu ya Pak Hermawan ya? Iya. Kita masih berjalan Bapak Ibu ya. Tentu juga ada beberapa peserta didik yang terus terang saja saya sampaikan yang masih terus mengikuti gitu ya. Ada semacam kebingungan gitu ya, sebetulnya ini seperti apa gitu ya. Tetapi intinya yang penting anak-anak sudah mulai enjoy dulu gitu. Sudah merasakan bahwa memang bagi anak-anak itu memang berbeda gitu ya, berbeda ketika mereka menerapkan melaksanakan atau memenuhi daripada kurikulum 2013 dibanding dengan kurikulum Merdeka. Aura itu sudah muncul sebetulnya Pak Hermawan di SMA Negeri 93 Jakarta juga ya. Nah, itu saja barangkali sekali lagi tadi bentuk penguatan proyek ini saya hanya memperkenalkan aja karena nanti insya Allah sih sebagaimana tadi sampaikan Pak Bambang, kita mungkin nanti harus ada langsung ke prakteknya Bapak Ibu, masih perlu 2 kali pertemuan. Kalau di Jakarta bahkan sudah ke season ke-7 ini sekarang. Season ke-7 aja baru sebatas kepada penajaman. Sebab kalau udah bicara modul ajar, iya, betul. yang detailnya itu yang lebih memahami nanti Bapak Ibu gitu ya. Nah, kalau tidak ada lagi waktu yang sudah mulai penasaran gitu ya, penasaran dengan kurikulum Merdeka itu, oh ini juga gitu, asik juga gitu ya, karena memang semuanya diserahkan kepada Bapak Ibu gitu ya. Nah, ini kalau tidak akhirnya dalam bentuk produk ya, nah nanti juga akan disayangkan gitu. Nah, di SMA Negeri 93 Jakarta segala sesuatunya sekarang memang dibuktikan dengan produk Pak Hermawan. Jadi modul ajarnya kita alhamdulillah sudah seluruh guru. Nah, masalah benar salah itu urusan lain tuh Bapak Ibu, betul Pak Hermawan ya? Karena selalu berkembang masalahnya ya. Jadi ketika kami buat modul ajar itu berkelanjutan ya. Iya, bukan yang sekarang ini. Sekarang kan turun lagi nih pedomannya. Tentu yang di awal kami itu kan menyusunnya dari bulan April itu 2021 ya, pada saat raker itu. Nah, tapi paling tidak mendekati daripada modul ajar. Itu saja dulu Bapak Ibu yang perlu dibuat. Bahkan terakhir kan jadi 22 poin. Jadi bahkan jadi agak kebingungan itu kan, kasihan juga. Karena disusunnya modul ajarnya untuk 1 tahun Pak Hermawan. Kalau modul ajar tuh gitu ya. Ya. Nah, itu kan sebetulnya hanya 3 klasifikasi. Yang pertama informasi umum ya kan, identitas sekolah, lalu yang keduanya kan tentang kompetensi ya.
atau langkah-langkah atau apa materi tujuan pembelajaran dan langkah-langkah pembelajaran di tipe yang keduanya gitu ya. Poin keduanya itu termasuk profil pelajar Pancasila. Dan yang ketiganya ya asesmen Bapak Ibu. Cuman 3 sebetulnya itu ya. Jadi 3 tahap gitu. Nanti yang lamanya itu mengembangkan daripada materi, tujuan pembelajaran dan langkah-langkahnya. Ya, itu barangkali kalau untuk modul ajar ya. Barangkali sebentar itu dulu Pak Hermawan. Nah, terima kasih. Sambil saya ini mengikuti mohon maaf nih. Ya. Ini ada Bu Titi Kurniati raise hand. Apakah diberikan waktu sekarang Pak Bambang atau nanti? Saya persilakan, mana Pak Bambang ya? Ya udah, daripada ini dari nunggu dari tadi Pak Deden kasihan ya. Pak Hermawan mungkin boleh ditampilkan yang kedua nih Pak. Yang kedua kemudian pesertanya kita ingin tahu untuk menyajikan Pak, gitu. Oh, pesertanya? Iya, pesertanya Pak. Coba Bu Titi sudah mengumpulkan ya, coba saya jadi. Ya, coba boleh Pak Hermawan. Masih ada tugasnya di ya, atau misalnya ada yang inisiatif boleh, misalnya dari SMA atau dari SD. Tuh tadi ada Ibu senyum-senyum tuh Bu Titik tuh kayaknya penasaran tuh Pak Hermawan Bu Titik tuh. Ya kasihan Bu Titi dari tadi. Silakan Bu Titik. Ada yang penting ini. Ya. Bu Titik Kurniati tadi Raisens ya tadi Pak. Di Monggo Titik dinyalakan mic-nya. Volume mungkin Bu agak ditingkatkan. Silakan Bu Titik. Keren. Titik Kurniati silakan Bu. Terus kemudian nanti asal sekolahnya dari mana ya Ibu ya. Suaranya tidak terdengar ya Pak Hermawan? Belum. Pak Andi gimana kok terjadi gitu? Mungkin bisa dilepas saja headsetnya, Bu. Bisa dengar, Pak? Oh, jelas. Oke, berarti karena headset. Oke, saya Bu Titik Kurniati dari Magelang, dari SMA Negeri 1 Dukun, Kabupaten Magelang. Kebetulan kalau diklat APKS itu ya tidak sering-sering mengikuti, tapi lebih kalau ada waktu bisa mengikuti. Alhamdulillah. Ya. Jadi, mohon ini yang pertama kali Pak, mohon maaf sekali LK yang kemarin yang di-share oleh Pak Hermawan, Pak Andi, dan materi itu tidak bisa saya download. Maka tadi kemudian japri ke Pak Andi untuk minta dikirim lagi. Tapi sebelum saya membuat, kemarin sempat sambil mengawas ujian sekolah itu saya membuka-buka capaian sama YouTube-nya Pak Hermawan yang PowerPoint yang mengenai struktur kurikulum. Jadi kalau kagungan slide-nya yang PowerPoint diamati per lembar itu. Jadi nyaman ketika saya membuka mata pelajarannya, kan itu mau ngisi mata pelajarannya berapa, kemudian berapa jam di situ harus saya pause dulu supaya bisa terlihat. Ini mohon maaf nggih Pak karena belum membuat. Nggih, tapi saya mau bertanya tentang kebetulan kan mata pelajaran saya kan sejarah. Kemudian kemarin lihat capaian pembelajaran sejarah, tapi belum ke materi yang di-share oleh Pak Andi itu. Beberapa sih sudah saya catat. Kemudian tentang ya, ini pertanyaan saya yang pelajaran kelas 10, yang IPS, itu kan ada sosiologi, ekonomi, sejarah, geografi, kemudian 8 jam per minggu. Nah, 8 jam per minggu ini apakah bergantian ataukah modelnya seperti di SMP itu, Pak? Yang 8 jam per minggu itu. Jadi satu
IPS begitu seperti IPS terpadu, kemudian 8 jam per minggu, 8 jam per minggu itu, atau ada opsi yang lain. Kemudian kalau sekolah itu membuka yang kelas 11 kan ada pelajaran sejarah sendiri nggih, meskipun hanya 2 jam. Kemudian kalau ada membuka jurusan vokasi, di situ Pak Hermawan kan ngendiko ada karya kreatif, budidaya, dan rekayasa. Nah, di situ ada istilah bisa kerjasama dengan pemangku kepentingan. Nah, maksudnya gimana itu Pak, pemangku kepentingan di sini? Apakah kerjasama dengan orang luar atau bagaimana? Itu yang kedua. Kemudian pertanyaan yang ketiga, yang terakhir saja, tentang 2 jam pelajaran sejarah. Yang kelas 10 kan jadi 1 dengan IPS. Yang kelas 11 kan ada 2 jam. Yang kelas 12 juga 2 jam. Nah, di situ ada proyek penguatan profil Pancasila yang alokasinya waktu 25% jam pelajaran. Itu maksudnya gimana Pak? Saya enggak dong itu. Terus kalau 2 jam itu proyeknya gimana? Maksudnya yang setahun, yang proyek ada minimal 3 proyek itu atau gimana setahun itu gimana itu? Saya kok, memang saya tuh tentang kurikulum merdeka itu masih nol. Jadi ketika mengikuti ini memang mau memperdalam lebih, mau belajar tentang kurikulum karena waktu di grup itu terabaikan terus kerjaan itu. Itu saja Pak Deden dan Pak Hermawan kalau nanti bisa memberikan penjelasan. Tetapi mohon maaf sekali LK-nya memang belum buat karena memang belum bisa saya download. Nanti saya minta ke Pak Andi di-share kembali atau minta kepada teman-teman. Gitu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari Magelang Bu ya? Gimana? Dari Magelang. Iya, dari Magelang. Dari Magelang saya Pak. Biasanya mengikuti Pak Hermawan kan di Yudhistira itu. Ya. Tetapi di Yudhistira terabaikan kemarin. Biar Pak Deden yang melengkapi, saya hanya sedikit saja berkaitan dengan sejarah saja ya. Mapel kita. Terima kasih. Kan ada IPS nanti itu di kelas 10. Sejarah digabung dengan IPS, dengan sosiologi, ekonomi, geografi. 8 jam, jadi ada 2 jam untuk mapel sejarah. Dan masih ada 25% lagi atau sampai 30% untuk pembelajaran proyek. Jadi guru bisa 3 jam untuk mapel sejarah. Tentunya berkurang dibandingkan dulu ada peminatan itu ya. Kemudian untuk kelas 11 sama 12, ya namanya ada protes dari aksi yang berhasil, yang dulunya sejarah itu juga tetap jadi pilihan. IPA Bapak jadi pilihan. Nah, kalau pilihan berisiko ya kalau dipilih, kalau enggak kan repot. Iya. Kemudian ada aksi. Ini tidak pakem jadinya, sejarah bisa ada bisa enggak, tergantung juga kepentingan sekolah masing sendiri. Nah di IPS gantinya sejarah, antropologi kan gitu ya. Kalau itu sudah paham ya? Sudah. Jadi nanti IPS-nya kelas 11, 12, nanti ekonomi, geografi, antropologi. Iya, 20 jam. 20 jam pelajaran. Iya, banyak itu juga yang ini Pak. Jadi perbandingannya. Lumayan lah berkurang tapi enggak banyak-banyak kita terima kasih. Kalau selain sejarah kan 20 jam dibagi 4 Pak. Jadi masing-masing 5 jam gitu ya. Tapi kalau sejarah kan 2. Gitu. Oh tidak ya. Kalau yang IPS itu bisa diajarkan secara sistem blok. Misalnya 2 bulan blok geografi, gitu. Berikutnya blok apa gitu. Iya, atau sistem terintegrasi gabungan dari mapel itu, tim teaching gitu ya. Tapi nampaknya nanti Pak Deden juga mungkin bisa memberikan masukan. Lebih banyak yang terpisah. Jadi namanya IPS tapi pembelajarannya sama saja gitu loh. Walaupun nilainya digabung dengan yang lain karena jadi mapel IPS. Jadi gitu. Yang berkaitan dengan sejarah itu mudah-mudahan Bu Titik bisa menangkap ya
Yang saya Iya. sendiri juga masih belajar juga ya. Saya mah dari nol, Pak. Alhamdulillah jenengan ini termasuk luar biasa karena mau ikut di diklat ini. Insya Allah. Judulnya itu diseminasi, Pak. Jadi terus Anda harus ikut ini. Iya. Kebetulan diseminasi ya Pak Deden. Jadi langsung, waduh ya ini harus dari mulai awal kan. Karena saya yang Iya. Pak Hermawan di Yudhistira itu kebetulan kan kemarin berbarengan dengan kegiatan-kegiatan sekolah. Jadi nggak bisa mengikuti secara fokus gitu. Terima kasih Pak Hermawan. Ya, Iya. alhamdulillah. Sama-sama. Dan tentang vokasi saya kurang paham juga, nanti Pak Deden mungkin yang akan jelaskan ya vokasi. Oh, iya. Yang berkaitan dengan pemangku kepentingan Pak Deden. Ini apakah Iya. pengusaha, apakah semacam link and match gitu ya? Nanti Pak Deden, dari saya cukup dulu Bu Titi ya, monggo Pak Terima Deden. kasih. Baik, Pak Hermawan, terima kasih. Ibu Titi, salam silaturahmi. Di SMA Ibu Titi ya? Iya, di Oh, SMA. baik-baik. Iya. Ya, terima kasih. Dari keraguan, bukan keraguan, kepenasaran, ya, Pak Hermawan. Iya. Dari kepenasaran itu biasanya itu nanti malah akan lebih barangkali dalam pengetahuan materinya kurikulum merdeka dibandingkan saya dan Pak Hermawan. Coba saja nanti biasanya Amin, begitu tuh Pak insya Allah. Hermawan. Iya. Iya. Yang pertama, kalau dulu betul ya Bu Titi, sejarah itu kan ada sejarah umum ya, mata pelajaran wajib ya. Iya, sejarah Indonesia sama Kalau di kurikulum peminatan. 2013 itu ada mata pelajaran wajib tuh, sama seperti matematika ya. Iya. Matematika juga kan masuk dalam kategori mata pelajaran umum dan itu wajib Pak Hermawan. Wajib sampai saat ini juga kalau tergolong mata pelajaran wajib ya, mulai dari agama budi pekerti kan ya, sampai terakhir bahasa Inggris misalnya, itu kan ada bahasa Indonesia, matematika ya, itu wajib, itu harus dipenuhi oleh peserta didik ya. Di kurikulum merdeka kebetulan sejarahnya tidak ada tuh Pak Hermawan di mata pelajaran wajib, betul ya Bu Titi ya? Iya. Jadi sekarang Sejarah dunia dan Indonesia sama di iya, satu itu. betul. Waktunya cuma 2 Sekarang jam. masuknya betul, jadi ke rumpun IPS ini masuknya Bu. Iya. Jadi sekarang mah nanti lama-lama jadi latah, ngajar apa, ngajar IPS kan. Sama seperti SMP ya, kan tidak menjawab ngajar apa Bu, di SMP-nya ngajari sejarah kan enggak ya. Nanti akan seperti itu. Menurut saya sih bagus, jadi dalam rangka tidak ada lagi klasifikasi mata pelajaran yang diunggulkan, betul ya Pak Hermawan ya. Jadi sekarang begitu Bu Titi, pokoknya kalau bicara sosiologi ya IPS, di dalamnya nanti ada sosiologi. Nah kalau untuk sejarah kebetulan masuk dalam rumpun IPS dan kebetulan 2 jam IPS betul. Di kelas 10. Ya kelas 10 sama tuh tadi yang sudah disampaikan Pak Hermawan, Bu Titi juga benar. 2 jam. Nah bahkan di kurikulum merdeka malah menurut saya jadi bisa terakomodir Dapodik ya, seluruh mata pelajaran, apalagi selalu 4 submapel terus ya, sementara kan seni budayanya cuma 2 jam. 2 jam. Nah kalau Bu Titi kalau dijumlah sekarang terdiri dari ekonomi, sejarah dengan sosiologi kan berarti 6 jam sebetulnya IPS itu ya. 8 ya, bahkan 8 dengan sosiologi lah. Kalau seni budaya kan cuma 2 jam. 2. Iya. Padahal di dalamnya yang sudah eksis itu, coba tuh Pak Bambang juga mengetahui juga, mengikuti kan hanya seni rupa, seni musik dan seni tari. Sekarang seni tari sudah mulai kan eksis. Nah, tapi kan hitungannya 2 jam, coba bayangkan Bu Titi. Sama seperti di IPA juga kan 2 jam, misalnya fisika, kimia 2 jam, biologi 2 jam. Nah itu untuk sejarah Bu, jadi sejarah masuk dalam rumpun IPS. Kemudian untuk proyeknya bagaimana ya? Yaitu tadi proyek itu mungkin di luar jam pembelajaran. Lebih tepatnya sih kok kurikuler sebetulnya Bu Titi. Itu tambahannya benar yang sampaikan Pak Hermawan, jadi 1 jam. Nah kalau dipresentasikan dari 100% itu, 70% itu pembelajaran di intrakurikuler untuk sejarahnya itu. Kemudian 25% sampai 30% itu untuk 1 tahun itu di proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Teknisnya seperti apa? Mohon maaf kalau saya lebih simpel itu. Masih ingat nggak Bu Titi kalau di kurikulum 2013 ada penugasan terstruktur gitu ya? Masih ada, masih ingat. Kemudian ada penugasan Kalau
non Ber- struktur gitu ya. Join Pak dengan Hermawan ya? pelajaran lain tuh, Pak. Ya, Join dengan ada mata juga lain. ya ada juga tugasnya yang memang diberikan lama oleh gurunya ya, betul ya, Bu ya. Jadi Iya. nanti dikumpulkannya pada saat sebelum sebelum UTS bukan gitu ya, Pak ya. Pak Hermawan Ya. ya. Ya itu sebetulnya Betul. selama ini memang Ibu Titi sudah melakukan itu esensinya sama dengan proyek profil pelajar Pancasila itu sebetulnya. Nah, cuman Ibu tidak sendiri sekarang karena Pelajaran lain. lintas disiplin kan. Iya. Lintas disiplin. Jadi Ibu akan bersamaan nanti dengan penagihannya itu nanti akan bersama dengan guru mata pelajaran yang lain gitu. Nah, semuanya itu ada 7 tema, Bu. Kearifan lokal misalnya, kemudian kewirausahaan dan lain-lain. Itu ada sekitar 7 itu. Nah, dalam 1 tahun itu diambil minimal 3 tema, Bu, untuk proyek profil itu. Untuk yang menagih 1 jam itu ya, Bu Titi ya. Iya. Yang 1 jam itu dalam 1 tahun itu. Nah, teknisnya itu diserahkan kepada tim daripada proyek profil pelajar Pancasila. Jadi sebaiknya seluruh guru mata pelajaran atau komite pembelajaran namanya kalau sekarang itu ya dikumpulkan, disosialisasikan, dibahas karena yang lebih mengetahui kan guru mata pelajarannya. Kira-kira seperti apa materinya dari tema yang sudah diberikan oleh kementerian itu, Bu. Nah, tadi yang saya sampaikan tadi kewirausahaan, kalau kewirausahaan apa ya kalau sejarah apa ini kali ya kalau di Jakarta itu Pak Hermawan bir peletok, Pak. Bir peletok. Apa itu, Pak? Bahasa daerah. Peletok. Kayak seperti bajigur kalau di Sunda. Oh, Pak. ya. Oh. Ya, katanya itu sejarahnya ketika dijelaskan itu Bu Titi sama timnya itu kan biasanya tugasnya kelompok Bu Titi. Jadi lebih bagus kalau proyek profil pelajar Pancasila itu sifatnya itu kelompok ya karena mereka kan nanti akan survei, akan mengunjungi tempat kan begitu ya Bu Titi ya. Iya. Akan melakukan wawancara, itu dibuat videonya. Itu keren itu saya lihat misalnya tugas daripada informatika saya lihat luar biasa juga anak-anak dewasa juga itu. Apalagi kalau tugas kewirausahaan sampai ke mana tuh? Sampai ke kota kalau di Jakarta itu. Itu kan bangunan-bangunan tua semua itu. Jadi mereka mengembangkan sendiri. Ibu Titi pernah melakukan nggak Pak? Ya dari dulu juga Ibu sebenarnya pernah. Coba saja tugas sejarah. Betul ada ya? contohnya, kalau Pak Deden ya. Di Magelang kan contoh juga anak-anak. banyak Cuman kota kalau tuanya. Cuman kalau dulu kan include ya Bu penilaiannya Iya, betul tidak? iya. Kalau sekarang mah Iya. dihargai Ibu 1 jam begitu Oh Bu. gitu. Jadi yang mengorganisasikannya ya diserahkan kepada guru mata pelajaran, tetapi ya tentu sekolah harus memiliki tanggung jawab, makanya dibentuk timnya, tim proyek profil pelajar Pancasila. Dan dibentuk ketuanya Bu Titi gitu ya. Kemudian wali kelas itu sebagai pendamping supaya jadi tidak beban guru mata pelajarannya gitu. Jadi nanti wali kelas sebagai pendamping, kemudian juga ada kepanitiaan daripada tim proyek profil pelajar Pancasila sehingga nanti kesannya menjadi lintas mata pelajaran, kolaborasi. Ini ciri khas daripada kurikulum Merdeka dan di luar intrakurikuler ya Bu ya. Di luar intrakurikuler kan mereka berarti bebas menentukan waktunya sebetulnya. Iya. Ya, gitu. Ada Den. Nah, penilaiannya nanti di akhir tahun Bu Titi, tapi kita kan perlu menagih kan, kita perlu melihat apalagi ini sistemnya asesmen. Itu Ibu harus terus pantau. Nah, itu tidak sendiri kerjasama dengan guru mata pelajaran yang lainnya. Iya. Begitu. Ada Den. Ada Den. Baik, Pak Hermawan. Ini Pak supaya lebih jelas, jika Pak Deden memiliki video-video tentang project based learning yang penguatan pelajar Pancasila tadi, mohon kesediaannya untuk di-share Pak. Baik, Pak Hermawan. Biar peserta ini lebih real melihatnya gitu loh. Ya boleh Pak, boleh. Di hari pertama kalau tidak salah Bapak Ibu mungkin Bu Titi baru fokus nih ya. Sempat ditayangkan sebelum acara itu Pak Hermawan berkenan dengan testimoni sekolah penggerak ya kalau tidak salah, sempat ditampilkan videonya. Kemudian yang kedua, nah kemarin saya sempat menyampaikan Pak Bambang jangan lupa untuk yang video projectnya gitu kan, video projectnya sudah berarti sudah ada Pak Bambang ya? Ya sudah saya serahkan juga untuk video projectnya. Jadi menampilkan Bu Titi karya anak-anak ketika anak-anak dalam prosesnya itu melakukan
pemenuhan daripada tugas proyek yang diberikan oleh berbagai guru mata pelajaran. Nah, saya juga itu ada videonya itu. Kemudian contohnya juga sudah saya share tadi juga ke Pak Bambang ya. Saya share untuk contoh proyek profil. Kita nggak usah kemana-mana ya Pak Herman, pokoknya yang di 93 aja gitu. Karena kalau kemana-mana kan itu baru konsepsi kalau itu. Jadi nanti saya selalu memberikan contoh yang di 93 aja. Untuk yang proyek juga sudah saya kirim ke Pak Bambang itu, Pak Hermawan. Kemudian yang terakhirnya KOSP, Bu Titi, karena pada akhirnya kan semua itu ranahnya itu ada di kurikulum operasional satuan pendidikan. Jadi saya serahkan semua seluruh materi yang berkenan dengan diseminasi kurikulum Merdeka disesuaikan dengan karakteristik daripada 93 gitu Pak Hermawan. Ya, terima kasih Pak Deden. Pak Bambang, karena waktunya tinggal 15 menit, saya kembalikan ke jenengan lagi. Saya kira tidak perlu bahas tugas lagi, mungkin Pak Deden akan melanjutkan materi tentang ATP atau tentang modul atau apa ya yang berkaitan dengan tugas nanti berikutnya gitu. Terima kasih Pak Bambang untuk bahasan saya. Pak Deden, monggo dilanjut dulu sampai berapa menit sambil nunggu nanti ada pertanyaan dari teman-teman. Ya, Pak Bambang barangkali kita berikan kesempatan aja nih. Ini sudah memantik, saya pikir Bu Titi. Jadi kita hari ini coba ditajamkan dengan diskusi yang sifatnya teknis. Akhirnya tadi kita tergali ya Pak Hermawan ya. Iya, betul. Sama Bu Titi ini khusus untuk yang bidang SMA. Barangkali kita sudah, dan penguatan proyek kan kemarin juga sepintas sudah disampaikan ya. Alhamdulillah tadi juga sudah kita bahas bersama, tetapi alangkah baiknya nanti setelah hari ini berakhir, besok kan nanti didiskusikan lagi, di-on lagi. Nanti harus ada satu kali pertemuan lagi untuk menyusun Pak Hermawan. Menyusun, nah kemudian contohnya paparannya sudah ada tuh dikirim sama Pak Bambang tuh, sama saya tentang proyek itu ya. Dengan modul ajar. Itu juga sama tentang daripada 93 itu. Pak Bambang boleh dibuka sih kalau untuk yang proyek, tapi berikan kesempatan kepada peserta lagi barangkali Pak Hermawan. Hari ini kita bicara tentang struktur dan muatan. Tadi Bu Titi itu tentang struktur dan muatan ya Bu Titi yang kemarin sudah kita sampaikan. Kemudian ATP-nya ini hari ini tadi Pak Hermawan sudah mencoba untuk menyajikan ya, itu kan sebetulnya bagian daripada ATP dari capaian pembelajaran. Karena di bawahnya itu Bapak Ibu tadi sudah menjawab mengenai jumlah pelajaran di sesuai dengan jenjang sampai ke berapa jam itu menurut saya ini sudah berkenaan dengan materi daripada perangkat ajar itu ya. Nanti tinggal modul ajarnya saja seperti apa gitu ya. Tadi juga sepintas sudah saya sampaikan untuk teknisnya. Nah, sebelum ke situ barangkali Pak Herman boleh mungkin nanti ada pertanyaan lagi ke sambil menunggu pertanyaan panitia sudah saya share file yang dari Pak Deden, ada konsep tentang modul ajar, prinsip, dan yang satunya lagi itu diseminasi kurikulum di SMA Negeri 93 Jakarta Pak ya. Mungkin sambil menunggu teman-teman ini belum ada pertanyaan ini Pak dari teman-teman. Barangkali ada yang mau ditampilkan di antara 3 file itu. Mungkin satu aja yang mana kita kira-kira. Jadi yang dimaksud oleh Pak Deden itu begini Pak Hermawan dan Bapak Ibu sekalian. Kita nanti bulan April akan menyelenggarakan diklat yang lebih spesifik dan aplikatif, yaitu tentang penyusunan modul ajar atau RPP yang pada kurikulum Merdeka ini dan profil Pancasila. Jadi maksudnya itu kalau sesi diklat yang ke-22 ya berakhir hari ini dan besok ada kegiatan on serta mandiri. Nah, setelah itu bulan April Bapak Ibu sekalian nanti kita akan buka diklat lagi, arahnya adalah tentang pembuatan RPP ya atau modul ajar yang sesuai dengan
kurikulum Merdeka ini, begitu maksudnya. Dan sampai dengan bulan Mei itu sudah ada programnya, Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi monggo ini di grup sudah di-share oleh Pak Deden. Ya, Ini Pak Hermawan dan Pak Bambang, itu materi yang memang tuntas itu sudah saya share di grup juga, tapi sebelumnya juga ke Pak Bambang sudah saya share. Jadi nanti berakhirnya itu Pak Hermawan di KOSP, tapi kalau KOSP itu kan bukan pada guru ya. Kemarin kan sempat ada yang bertanya siapa sih yang bertanggung jawab untuk menyusun KOSP ya. Kemudian kalau dari sisi SMA, SMK mungkin ya, atau mungkin SMP kan Pak Hermawan sudah menjawab itu, saya lihat di chat itu sebelum kita mulai pelaksanaan bahwa itu tim pengembang kurikulum, betul itu Pak Bambang, atau tim pengembang sekolah. Nah, tetapi kalau di TK SD kan anak-anak gurunya sedikit gitu ya Pak berarti komite pembelajaran itu. Tapi sih sebaiknya kalau untuk sekarang kurikulum Merdeka Pak Hermawan harus dilibatkan Pak. Jadi menyusun KOSP itu Bu Titi atau Bapak Ibu yang lain, komite pembelajaran itu harus yang dilibatkan. Yang dimaksud komite pembelajaran itu apa sih Pak Deden kan gitu ya? Yaitu yang mengajar di kelas itu yang menerapkan kurikulum Merdeka. Karena kebetulan di SMA 93 Jakarta itu diawali dari kelas 10, jadi seluruh guru yang mengajar di kelas 10 itu berarti namanya komite pembelajaran. Pengawas mulai dari pengawas, kepala sekolah, manajemen, dan kemudian Bapak Ibu yang mengajar di kelas 10. Nah, itu dibentuk SK-nya harus ada pengorganisasiannya gitu. Ini berkenaan dengan komite pembelajaran. Jadi namanya itu sekarang komite pembelajaran Pak Hermawan. Iya. Nah, yang proyek juga sama tadi yang seperti Bu Titi kan, supaya tidak bingung. Ya pasti bingung karena kalau di kurikulum 2013 kan diserahkan saja kepada guru, tetapi tidak tidak dimonitor, kemudian tidak difasilitasi oleh sekolah. Kalau sekarang mau tidak mau, Bu Titi, perbedaannya di kurikulum Merdeka itu sekolah itu harus benar-benar memfasilitasi kepada Bapak Ibu guru setiap akan melangkah berkenaan dengan tugas pokok fungsinya dalam pembelajaran begitu ya. Kalau pengembangannya kan ke pribadi masing-masing, tapi harus ada pengorganisasian. Nah, itu kalau kurikulum Merdeka itu selalu begitu gitu ya. Ketika mau membuat jadwal proyek dengan materinya itu kita harus bareng Bu Titi, tidak boleh sendirian itu. Sehingga kita sama-sama saling mensupport, kolaborasi ya. Karena tugas proyek itu bukan tugas satu mapel. Jadi keseluruhan mapel atau bisa juga sebagian mapel. Bisa juga sebagian mapel tergantung kepada karakteristik daripada temanya. Nah, yang terakhir tadi tentang pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan itu berarti berbeda dengan pemangku kebijakan ya Pak Hermawan ya. Ya, betul, kalau pemangku kebijakan kan berarti di atas pembina kita ya. Kalau di Surabaya, mohon maaf, kalau di Jawa Timur itu kan di atas satuan pendidikan kan berarti dinas kabupaten atau kota gitu ya Pak Hermawan ya. Ya. Kemudian ada dinas provinsi gitu. Itu sama di Jakarta juga. Nah, kalau pemangku kepentingan itu ruang lingkupnya seperti stakeholder. Pemangku kepentingan itu stakeholder, yaitu komite lingkungan kita nih, tokoh kita nih Pak Hermawan, tokoh masyarakat kita. Kalau kami kebetulan di Komplek Pas Pampres. Di Komplek Pas Pampres kami itu kan ada ketua pangkah, dan insya Allah di lingkungan Komplek Pas Pampres sudah pada tahu Pak Hermawan bahwa 93 itu memang sedang melaksanakan sekolah penggerak. Itu Bu Titi yang disebut pemangku kepentingan itu. Jadi kepala sekolah, pengawas, kemudian manajemen, guru, tenaga kependidikan, orang tua, komite, ekosistem sekolah yaitu ekosistem stakeholder yaitu pemangku kepentingan Pak Hermawan. Iya. Terjawab sudah Bu Titi ya. Nah, masih ada waktu. Ini mungkin ada yang mau bertanya, monggo di kolom chat apa sudah ada pertanyaan? Atau mungkin di kolom chat barangkali Pak Hermawan. Ini ada satu dari SD mana ini? Pelangkembang mana ya? Siapa ini? Pertanyaannya, apakah profil pelajar Pancasila dulu kegiatan sama dengan kegiatan ekstrakurikuler? Ini dari Bu Natijah. Pak Hermawan, ini SDN 4. Pak Hermawan, pertanyaannya ini luar biasa, betul itu, keren banget itu. Apakah profil pelajar Pancasila itu katakanlah bisa juga dikaitkan dengan ekstrakurikuler? Betul, bisa, boleh, betul Bu. Belum dibahas Pak, ekstra ya dari kemarin ya. Iya,
Jadi malah itu kita bisa memberdayakan OSIS, Pak Hermawan. OSIS kan ada kegiatan termasuk eskul ya. Nah itu juga sebetulnya kan bisa ditangkap oleh guru mata pelajaran gitu ya. Tapi mentang-mentang ditangkap karena yang aktif ekskul jadi gurunya malah jadi malas. Awas, hati-hati karena itu harus guru mata pelajarannya juga harus menangkap. Karena setiap kegiatan ekskul itu kan memiliki karakteristik ya Pak Hermawan ya. Betul. Kayak rohis, rokris itu kan berarti ya keimanan dan ketakwaan kan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur. Nah, itu kan masuk agama tuh. Agama masuk tuh gitu ya. Kemudian juga ada minat bakat kan gitu, kepemimpinan misalnya paskibra segala macam. Betul, pertanyaannya luar biasa menurut saya gitu ya. Jadi kok kurikuler, melalui kok kurikuler, kalau dulunya PR kalau dulu mah Bapak Ibu ya, pekerjaan rumah tapi dalam jangka waktu lama kan, dalam jangka waktu lama yang sudah disediakan oleh gurunya. Nah kalau di pengorganisasian itu kan 1 tahun Bapak Ibu. Ya, jadi bisa memberikan waktu 1 tahun, tapi supaya kita mudah, ya jangan-jangan nanti kelupaan lagi kalau menunggu 1 tahun Bu Titi. Harus dicek dulu di 1 tahun, disesuaikan saja kan karena masih ada asesmen sumatif dalam hal ini semester. Boleh di semester itu kita jeda aja dulu. Ayo mana karyanya. Dan harus ditampilkan, tidak bisa dilepas. Kalau dulu dilepas Bapak Ibu diserahkan ke gurunya. Betul ya Bapak Ibu pasti seperti itu. Ya kan? Kemudian masuk dalam kategori portofolio misalnya kan seperti itu. Kalau sekarang sekolah itu betul-betul memfasilitasi. Bahkan kalau kemarin itu Bu Titi kami mengundang pemangku kepentingan seperti Pak Camat ya. Nanti mungkin Pak Bambang bisa men-share, kemudian Pak Lurah hadir tuh kemarin itu. Jadi mereka bisa melihat gitu. Kita nggak usah menjelaskan terlalu jauh juga. Mereka kan bisa bertanya kepada peserta didiknya, apa sih yang dimaksud project profil, kok kenapa mengambilnya kewirausahaan. Di 93 Pak Hermawan, kebetulan baru 1 tema Pak Hermawan. Untuk semester ini tuh kewirausahaan. Nah nanti di semester kedua itu kita sudah nambah 2, karena dalam 1 tahun itu minimal 3 Pak. 3 tema ya, 3 tema begitu. Minimalnya harus ada 3 tema ya. Ya betul. Dari 7 juga ya. Ya sekali lagi terima kasih, betul. Jadi boleh juga dikolaborasi dengan ekstrakurikuler, tetapi harus dilihat dulu kira-kira ketika ekskul itu melaksanakan kegiatan, masuk materinya materi kemana, tidak boleh dilepas begitu gitu ya, tidak boleh dilepas. Karena mereka kan punya kegiatan masing-masing ya, betul nggak Pak Hermawan ya? Betul. Nah, bisa. Nah, misalnya begini aja, nanti di akhir semester Bu Titi adakan saja semacam ini, pameran dan pergelaran. Atau unjuk karya. Nanti kami juga siap-siap nih nanti Pak, sebentar lagi mungkin sekitar bulan Mei atau awal Juni kita akan menampilkan karya di semester genap begitu. Yang sebaiknya begitu Pak Deden. Ya, ada unjuk karya itu ya. Ya. Jadi mereka itu betul, mereka itu mengumpulkan nanti kan dalam bentuk karya tulis, laporan berbentuk seperti artikel, artikelnya berupa kelompok ya Pak Hermawan. Kemudian berupa dokumentasi ya ketika misalnya poster kan bisa atau data poster itu yang diminta malah itu betul poster juga bisa dan terakhirnya biasanya profil video tuh anak-anak sudah jago-jago kok Bapak Ibu kalau seperti itu saya lihat karena sekarang kan sedang pengembangan ini yang dari SD jadi dikembangkan melalui kokurikuler dan kemudian ekstra. Terima kasih Pak Dedem penjelasan yang demikian lengkap. Saya pribadi merasa bertambah wawasan dengan penjelasan Pak Dedem yang kebetulan memang sudah menjalankan lebih setahun kurikulum Merdeka ini. Nampaknya memang masih banyak yang perlu digali dari Pak Deden, namun mengingat waktu ini tinggal sedikit lagi sudah habis ya. Memang belajar tidak bisa tiba-tiba menguasai semua, bahkan setelah kita pelajari kita mungkin semakin sadar bahwa ini tidak bisa dipelajari dalam waktu singkat, harus bertahap, kemudian harus berkesinambungan, kemudian kita pilih mana yang poin-poin yang penting ya. Seperti hari diklat ini mungkin masih bersifat umum, walaupun kita sudah mendapatkan begitu banyak dari Pak Deden, mungkin berikutnya nanti lebih spesifik hal yang penting menurut saya, hal yang merupakan bagian inti dari pembelajaran yaitu
DP dan di dalamnya ada semacam RPP. Pak Deden juga mengapresiasi Bapak Ibu ternyata sudah betul hasil tentang ini sudah banyak yang Bapak Ibu terima, gitu ya. Tinggal mendalami dan mungkin mengimplementasikan di tahun ajaran baru nanti. Walaupun ada pilihan, masih boleh dengan struktur kurikulum 2013. Tapi dengan pembelajaran, dengan filosofi dan semangat macam-macam itu dirombak 13-nya ya. Itu dengan model belajar yang baru. Atau pilihan ketiga, saya kok yang kedua aku nanggung katanya pilihan kedua ya. Langsung ketiga saja karena toh nanti itu butuh biaya 1, 2, 3, butuh pelatihan oleh sekolah dan oleh LPMP mungkin ya, dan juga dari sekolah penggerak seperti Pak Deden ini kan sibuk setengah mati, saya percaya itu. Karena apalagi semakin dekat tahun ajaran baru semakin sibuk. Nanti akan disiplinasi kemana-mana ya. Kita beruntung bisa ketemu di sini ya. Itu nanti 1, 2, 3 pilihan itu tetap saja semua nanti akan ada pelatihan. Itu yang ketiga. Juga pertimbangkan tentang macam-macam lah ya sekolah itu nanti dalam milih pilihannya itu. Saya kira cukup dari saya Pak Bambang. Saya kembalikan Pak Adi. Sesinya berikutnya adalah sesi. Oke, terima kasih Pak Hermawan. Ini tadi Pak Bambang terpental dan mohon ditunggu sebentar. Oh gitu ya. Ya, ya. Ya, mohon maaf terpental ini di sini tiba-tiba putus. Saya turunkan kamera saya Pak. Ya. Baik, terima kasih Pak Hermawan, Pak Deden. Ini waktu sudah menunjukkan pukul 15 Pak ya. Sudah tidak ada pertanyaan lagi, kita anggap sudah jelas. Nanti kita tindak lanjuti koordinasi di grup WA kita. Acara selanjutnya yaitu pemotretan. Untuk itu kepada Pak Andi kami persilakan. Bapak Ibu semua tolong kameranya dinyalakan. Karena ini momen untuk pengambilan gambar sebagai bukti Bapak Ibu telah mengikuti pelatihan. Silakan Pak Andi. Oke, terima kasih Pak Bambang. Mohon untuk Bapak Ibu untuk segera mengaktifkan kameranya karena akan dimulai sesi foto bersama. Akan saya tunggu selama 5 detik dari sekarang. Dapat dicermati juga bahwa Bapak Ibu dapat mengambil dokumentasi sendiri untuk entah itu di screenshot atau di foto via handphone. Akan saya mulai dalam hitungan ketiga, mohon untuk tetap berada di depan kamera. 1, 2, 3. Mohon untuk tetap berada di depan kamera, Bapak Ibu. Baik, sudah selesai Pak Bambang. Terima kasih. Terima kasih Pak Andi. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih kepada narasumber kita, Bapak Andes Deden Suhendi MPD, selaku Kepala SMA Negeri 93 Jakarta.